Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li Sayyidil Arabi wal A'jam wa hadiyatan lil mu'allifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. At-tayammumu, ini bab menjelaskan tentang tayammum. Qad arafta anna taharata takunu bil wudu'i aw bil ghusli. Qad arafta, sungguh engkau sudah mengetahui, anna taharata, bahwasannya bersuci itu, takunu bil wudu'i, adalah terkadang dengan cara berwudu kalau dia hadas kecil, au bil ghusli, atau dengan sebab mandi janabat kalau seandainya dia bersuci dari hadas besar. Ila, melainkan, anna ba'dun nasi, bahwasannya ada sebagian manusia, qad la yajidul ma'a aslan, yang dia tidak mendapati air pada asalnya. Kalau orang berwudu pakai air, orang mandi janabat pakai air. Lah sekarang orang itu mau sholat, orang itu mau mandi janabat, nggak ada air. Seperti orang yang memang kampungnya kering. Kaman yusafiru fi sahrahi, sebagaimana orang yang sedang berpergian di padang Sahara, nggak ada air di situ. Walaisa ma'ahu minal ma'i, dan tidak ada pada bekalnya itu air, illa ma yakfi li syurbihi, kecuali perbekalan yang mencukupi untuk diminum saja. Wa ba'dun nasi, dan ada lagi sebagian manusia, qad yajidul ma'a, dia mendapati akan air, walakin yamna'u, tetapi dia tercegah hu, daripada air, minal wudu'i, daripada melakukan wudu, bihi, dengan air, awil gusli, ataupun dengan mandi, minhu, daripada air, mani'un, karena orang itu tercegah, minal mawani'i, dari berbagai macam pencegah, mislul marodi, seperti rasa sakit, alladzi yakhsha, yang dia takut, minhu, daripada air, al-halaka, akan membinasakan dirinya atau membahayakan dirinya, ala nafsihi, atas jiwanya. Fahina izin, maka pada keadaan demikian, yajuzulahu, maka diperbolehkan atas orang tersebut, an yasta'milat turaba, untuk mempergunakan debu, badalan minal ma'i, sebagai pengganti daripada air. Wahada yusamma at-tayammuma, maka perkara ini, berbersih dengan menggunakan debu, disebut dengan cara tayammum. Fatayammumu huwa, maka adapun tayamum itu, isalut turabi ilal wajhi wal yadaini, yaitu menyampaikan debu kepada wajah dan kedua tangan, bisyara'itum mahsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Wahuwa, dan tayamum itu, yakumu, menempati maqamal wudu'i, daripada tempat berwudu, wal gusli, dan menempati posisi mandi, fi ba'dil ahayini, pada sebagian waktu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala
yang masih mengkaruniakan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, siang hari ini kita masih melanjutkan kajian fikih kita. Kita masuk terkait bab baru, yaitu berbicara tentang tayamum. Sebagaimana yang maklum pernah kami sampaikan, bahwasannya seseorang apabila ingin ibadahnya itu diterima, termasuk di dalamnya adalah ibadah sholat, maka minimal dia harus mempelajari maqasidut thaharah, tujuan daripada bersuci. Dan kita sudah membahas bahwasannya maqasidut thaharah itu ada 4. Yang pertama, maqasid thaharah terkait tentang masalah wudu. Kita sudah belajar apa itu wudu, bagaimana caranya wudu, syarat-syarat wudu, fardu wudu, sunnah wudu, bahkan sampai hal-hal yang membatalkan wudu. Yang kedua, kita sudah membahas tentang bagaimana caranya mandi. Apa itu mandi janabat, yang menyebabkan mandi janabat, fardu-fardu mandi janabat, sunnah-sunnah mandi janabat, kita juga sudah belajar. Nah, mulai hari ini sampai beberapa pertemuan ke depan, kita akan membahas maqasid thaharah yang ketiga, yaitu masalah tayamum. Kita pasti suatu saat akan melakukan tayamum. Jangan pernah berkata, ini mah nggak relevan dengan bangsa kita Indonesia. Ini mah bagi orang yang kampungnya kekeringan. Enggak. Ada secara bahasa agama, hakikatnya ada air tapi nggak bisa memakai air. Maka itu juga dikatakan orang yang faqdul ma, ketiadaan air. Oleh karena itu perlu kita pelajari apa itu tentang tayamum. Pada kajian tayamum ini ada beberapa hal yang harus kita pelajari dan kita pahami. Yang pertama yang harus kita pelajari apa? Pertama, kita harus paham dulu definisi tayamum dalam segi bahasa dan dalam istilah terminologi agama. Yang kedua, kita harus paham dulu sebenarnya fungsi dari tayamum itu untuk apa? Kenapa ada tujuan bertayamum? Yang ketiga, kita harus paham dulu sejak kapan syariat bertayamum ini dianjurkan kepada kita umat Nabi Muhammad. Yang keempat, kita harus paham dulu sebab-sebab apa seseorang melakukan tayamum. Yang kelima, kita harus paham syarat-syarat tayamum itu bagaimana supaya kita bisa menjadi benar bertayamum. Kita harus paham fardu-fardunya tayamum. Anggota apa saja yang harus dibasuh. Kita harus tahu sunnah-sunnah bertayamum. Kita harus tahu perkara-perkara yang diperbolehkan pada saat tayamum. Kita harus tahu bagaimana caranya bertayamum. Kita harus tahu perkara apa saja yang membatalkan tayamum. Dan yang terakhir, kita harus tahu hikmah kenapa kita diperintahkan bertayamum. Inilah beberapa hal yang harus kita pahami sehingga kita paham urgensitas kita seorang muslim, kenapa kita wajib belajar tayamum. Bukan cuma belajar, tapi nanti akhir babnya kita harus praktekkan bagaimana cara bertayamum buat diri sendiri dan bagaimana caranya bertayamum untuk mentayamumkan orang lain. Orang tua kita, keluarga kita, saudara kita sakit gitu. Badannya mah nggak dililit perban, badannya terbuka. Cuma apa? Cuma ada bagian yang diinfus saja. Tetapi orang ini berbahaya kalau menggunakan air, berbahaya.
Maka dia minta kepada kita, tolong dong tayamumin saya. Saya nggak mau ninggalin sholat. Selama saya mampu, saya mau sholat. Maka kita seorang anak keluarga yang sudah belajar, kita harus paham tayamum itu bagaimana. Dia cari tanah dulu. Tanahnya tanah yang bagaimana dicari? Nggak boleh batu bata digejek sama dia, diambil di situ. Nggak boleh. Harus tanah yang mengandung debu, bukan tanah yang nempel ada debu. Harus dicari dia, diayak dulu, ditempelin kertas, dia bawa. Karena hakikatnya gubar, debu yang kita pakai itu nggak mempengaruhi wajah kita, nggak mempengaruhi muka kita, jadi nggak ada bekasnya gitu. Kayak bapak, mohon maaf, yang kerjanya di lapangan naik sepeda motor, itu kena debu pak, debu jalan, debu tanah itu kena. Tapi kalau kita lihat itu nggak kelihatan. Tapi kalau kita pakai pembersih wajah tuh, yang kayak perempuan tuh, apa sih itu namanya ya? Pembersih wajah, tahu kan ya? Itu kalau kita tempelin tisu, kita tempelin kapas, kita tarik ada warna hitamnya tuh. Itu gubar tuh begitu. Jadi wajah kita nggak kelihatan cemok. Kenapa? Karena memang gubar itu tidak mengotori wajah seseorang. Nah, kita harus paham. Nah, sekarang yang pergi haji nih, apakah dia pada saat di atas pesawat boleh menggunakan debunya yang ada di tembok, ada di kursi? Dalam pandangan Syafi'iyah, benar atau tidak? Jangan sampai beramal tapi nggak tahu dasar. Ini yang jadi masalah. Oleh karena itu, kita perlu pelajari pelan-pelan untuk bisa memahami daripada masalah tayamum ini. Nah, pertama, kita perlu paham dulu tentang definisi tayamum dalam segi bahasa. Tayamum dalam segi bahasa itu maknanya al-qasdu, artinya menyengaja. Artinya menyengaja. Al-Quran pernah mengatakan begini, wala tayammamul khabisa minhu tunfikun. Itu ayat Al-Quran itu. Wala tayammamul khabisa, dan janganlah kalian menyengaja yang buruk-buruk, minhu darinya, tunfikun dalam hal melakukan nafkah, dalam hal memberikan sedekah. Al-Quran mengajarkan kepada kita kata tayammum itu menyengaja. Jangan ya menyengaja kalau mau sedekah pakai perkara yang jelek, jangan. Kita bapak di rumah makan beras yang 15.000. Waktu zakat kita ngasih berasnya yang 10.000, namanya menyengaja yang jelek, nggak boleh. Kita waktunya kurban bisa beli kambing yang 5 juta, 6 juta bisa. Orang sedekah aja kita mampu kok. Tapi kita belinya kambingnya kambing cempek, sah, tapi ukurannya kecil. Yang ini namanya menyengaja lebih buruk dari kemampuan kita. Dalam urusan memberikan sedekah, jangan. Kalau beri sedekah itu sesuatu yang terbaik buat kita. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dianggap satu kebaikan kecuali kita memberikan sedekah dari sesuatu yang kita cintai. Apa yang kita suka, itu yang kita sedekahin. Tukang kasih aja rokoknya merek apa? Merek cap pahala misalkan, ada tuh rokok-rokok yang begitu. Masa kasih Sampurnamil, kegirangan dia. Jangan. Ente demen rokoknya apa? Sampurnamil, kasihnya Sampurnamil. Ente sukanya apa minuman? Kasihnya itu. Wah, saya mah demen minuman ini. Jangan kasihnya ini. Jangan. Kasih yang terbaik itu kalau sedekah. Ini makna tayammum dalam Al-Quran bukan diartikan tayamum ibadah, tapi diartikan menyengaja. Ini menurut bahasa. Kalau menurut terminologi agama apa? Tayamum itu adalah menyampaikan debu yang suci, mensucikan, kepada wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat yang ditentukan. Jadi anggota tayamum itu cuma 2. Apa anggota tayamum? Cuma muka sama kedua tangan doang. Mau tayamumnya menggantikan sholat, mau tayamumnya menggantikan mandi janabat, yang namanya tayamum yang dibasuh cuma 2. Jangan sampai salah. Wah, jangan-jangan tayamum kalau menggantikan wudhu yang dibasuh muka sama tangan. Tapi kalau menggantikan mandi janabat harus guling-guling kita. Ini salah ini. Bener kagak?
Burik iya dia. Ngapain guling-guling? Orang tayamum itu aja. Karena tayamum bisa menggantikan posisi wudhu yang tidak sempurna, bisa menggantikan mandi yang tidak sempurna, atau menggantikan dua posisi itu, menggantikan wudhu atau menggantikan daripada mandi. Perlu kita pelajari. Bapak kan pasti besok kurban nih. Kurban itu laki-laki yang wajarnya itu bawa pisau, bukan bawa tusukan sate. Wajar tuh bawa pisau, minimal datang ke masjid Mas Imam. Saya nggak motong, kan motong daging juga. Itu ada kalanya waktu kita tergores, tangan kita. Yang tergores mana? Yang tergores jempol. Kita ini nggak sakti, nggak hebat, nggak langsung langsung sembuh. Kagak, kita bukan anak buah Mama Gupron, nggak bisa begitu. Mama Makoli itu nggak bisa kita. Kita pakai tuh Hansaplast tuh. Hansaplast itu udah menutupi salah satu anggota wudhu kita. Waktu kita wudhu, maka ada bagian di sini yang tidak terkena air. Maka orang itu belum boleh membasuh sebagian kepala. Kenapa? Bagian tangannya kurang, nggak sempurna. Karena kaidah wudhu baru boleh pindah kepada anggota wudhu berikutnya kalau anggota sebelumnya sudah sempurna. Ada Hansaplast sempurna belum? Belum. Maka cara menyempurnakannya apa? Dia bertayamum dulu. Selesai bertayamum baru lanjutkan wudhu. Bukannya wudhu selesaiin baru tayamum. Ini yang salah kaprah. Karena posisi tayamumnya dia apa? Menggantikan anggota wudhu yang tidak sempurna saat dibasuh. Belajar. Enggak, bodo amat, begini aja saya wudhunya, saya udah begini. Urusan ente. Tapi di mata agama ente belum melakukan sholat. Ada kebimbangan gitu, udah sholat belum ya? Sah apa enggak? Karena kita enggak menjalankan syariat. Nah, memindahkan debu yang suci mensucikan kepada anggota wajah dan kepada kedua tangan dengan syarat-syarat yang ditentukan. Ada syarat-syaratnya nanti dijelaskan. Ini adalah terminologi agama terkait tentang masalah bertayamum. Lalu apa fungsi tayamum? Tadi sudah saya sampaikan di mukadimah, 3 tuh fungsi bertayamum. Pertama adalah fungsinya itu untuk menggantikan wudhu dia. Kalau kita tidak bisa wudhu dengan air dengan sebab baik kekeringan ataupun dalam keadaan sakit. Yang kedua, menggantikan posisi mandi. Kalau seandainya seseorang nggak kuat mandi janabah. Ada kisah yang sering saya katakan, sampai Nabi marahnya luar biasa. Nabi marahnya luar biasa. Kenapa? Karena ada sahabat yang berfatwa nggak pakai nanya gitu. Ada orang perang, kepalanya sakit berdarah, lalu dalam keadaan dingin dia keluar spermanya gara-gara mimpi. Pagi-pagi dia tanya sama temennya, waduh gimana nih? Saya keluar sperma. Kata temennya yang bodoh, mandi ente. Kenapa? Karena harus sholat subuh. Kata dia, saya nggak kuat mandi. Kepala saya bocor, badan saya dalam keadaan nggak fit. Kalau saya mandi dingin, saya nggak kuat. Kata temennya, mau gimana lagi? Lu janabat mandi. Maka orang ini mandi. Selesai mandi bukannya sehat, meninggal dunia. Disampaikan kepada Nabi sampai Nabi mengatakan wa inna ma syifa'ul 'air as-su'al, bahwasannya obat daripada kebodohan itu nanya. Obat daripada kebodohan itu nanya. Jangan sampai berfatwa sesuatu yang nggak tahu hukumnya. Kenapa kau suruh mandi dia? Dia kan nggak kuat. Lah kata Nabi, kalau janabat kita harus mandi. Iya, bagi yang mampu. Bagi yang nggak mampu dapat rukhsah dengan caranya bertayamum. Wah, saya nggak tahu, saya kira tayamum ganti wudhu. Ini gara-gara nggak belajar. Saya berapa kali yang belajar kitab saja masih melakukan tayamumnya setelah wudhunya selesai. Iya, kalau yang sakitnya itu bagian kaki jempol sebelah kiri, maka tayamumnya di akhir. Tapi kalau pertengahan dia nggak bisa tayamumnya terakhir. Karena posisinya dia menyempurnakan anggota wudhu yang nggak bisa dibasuh. Jadi yang belajar saja kalau nggak dipraktekkan salah. Dan dia harus paham, kalau air mustakmal itu gimana?
air yang sudah kita pakai wudhu jatuh lagi pada tempat yang kurang dari 2 kula mustakmal. Lah sekarang kalau debu yang mustakmal itu debu yang mana? Karena dia harus pakai debu yang suci mensucikan. Jangan pakai tanah yang di kuburan. Kenapa? Banyak darah di dalamnya, dia khawatirkan najis. Makanya kenapa waktu kita sholat di atas pemakaman, kaki kita dibuka, nginjek sandalnya. Kenapa? Bawahnya najis. Jangan. Cari tanah yang pojok-pojokan, bukan pasir tanah. Nah itu harus belajar. Cara ngayaknya gimana? Tempelin ke kertas putih, kosok-kosok, buang. Yang nempel itulah namanya gubar. Kalau yang punya mobil, punya kaca, nih, yang nempel ini, nih namanya, nih debu tanah nih, bukan debu kaca, debu tanah. Boleh nggak kita pakai? Boleh ini, karena memang dasarnya dari tanah. Iya, kalau ada kaca, kalau nggak ada, nah itu pakai kertas itu. Itu Nabi marah itu. Nah, ini fungsi daripada tayamum. Kapan pensyariatan tayamum? Pensyariatan tayamum itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Pada saat perang dengan Bani Mustalik. Itulah pertama kali. Buat apa? Tayamum itu apa? Tayamum itu pertama adalah keringanan yang Allah berikan kepada kita, umat Nabi Muhammad, yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dulu kalau ibadah harus pakai air. Harus pakai air. Tetapi umat kita nggak kudu, boleh pakai debu. Ini orang Yahudi, Pak. Kalau seandainya 1 bulan dia nggak dapat air, maka 1 bulan nggak boleh ibadah. Berarti kalau nanti dia dapat air, ibadah 1 bulan yang dia tinggalkan, dia wajib kodok semuanya. Berat nggak tuh? Berat. Nggak ada air, nggak bisa ibadah dia. Kalau umat Nabi Muhammad, enggak. Kita dikasih yang kedua, dikasih keistimewaan rukhsah. Kalau kau nggak dapat air, masih bisa ibadah dengan menggunakan debu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan beberapa hadis pada ashabus sunan yang lain, satu riwayat yang disampaikan oleh sahabat Hudzaifah al-Yamani, beliau meriwayatkan sebuah hadis Nabi mengatakan begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fuddilna 'alan nasi bisalasin. Telah diunggulkan atas kami, telah diberikan kemuliaan atas kami, kata Nabi Muhammad, dengan 3 perkara. Yang tidak diberikan 3 perkara ini kepada kaum-kaum sebelumnya, kata Nabi. Apa itu? Yang pertama, ju'ilat sufufuna kasufufil malaikah. Dijadikan sof-sof ibadah sholat kami itu sama seperti sof-sof barisan malaikat waktu sholat. Kita kalau ibadah dianjurkan ibadahnya itu berjamaah. Karena dengan sholat berjamaah itu dimungkinkan ibadah kita diterima, dapat pahala 27 derajat. Itu dimungkinkan kalau sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri dia khawatirkan sholatnya nggak diterima. Kenapa enaknya jamaah? Karena kalau sholat berjamaah, waktu malaikat mau memeriksa ibadah sholat, yang pertama kali diperiksa itu supirnya dulu, imamnya dulu yang diperiksa. Kalau imamnya diperiksa, sholatnya bagus, tata caranya benar, adabnya benar, rukun-rukunnya benar, maka sholat imam ini bisa memberikan syafaat bagi yang di belakang. Artinya, yang belakang nggak usah diterima, gara-gara imamnya sholatnya sempurna. Kayak supir bis, penumpangnya tidur semua, supirnya melek, kira-kira nyampe nggak ke Jawa? Nyampe. Kenapa? Supirnya benar. Tapi kalau seandainya supirnya bermasalah, supirnya nggak paham rukun-rukun sholat, ada masalah nih, maka malaikat memeriksa pada sof yang kedua. Dicari ada nggak orang di sof yang pertama ini, di belakang imam, yang sholatnya benar, ada nggak? Dilihat, cek, waduh yang ini berat ngantuk sholatnya.
Yang ini sholatnya banyak pikirannya, yang ini mikirin kreditan, yang ini. Yang di pojok sholatnya benar gitu. Maka gara-gara yang di pojok sholat imam sama yang belakang aman. Shop pertama nggak ada yang benar, shop kedua nggak ada yang benar, sampai akhir nggak ada yang benar. Imamnya pusing, makmumnya pusing nih, bingung dia. Maka yang diperiksa sama malaikat satu apa? Kalau softnya masih lurus, softnya masih benar, itu masih memberikan kesempatan ibadah sholat jamaahnya terima. Kenapa? Gara-gara softnya benar. Kata Nabi, soft kita dalam sholat sama seperti soft malaikat dalam sholat. Jadi malaikat kalau sholat rapi. Nah kita kalau sholat jangan sampai takbir sebelum yakin soft pertama itu diisi. Ini bentuknya berbatu halana tohuran idza lam najidil ma, dan dijadikan bagi kami debu-debu yang suci itu bisa dipergunakan sebagai alat bersuci idza lam najidil ma, apabila kami tidak mendapati air. Jadi salah satu disebabkan boleh kita bertayamum di sini apa? Kalau memang benar-benar nggak ada air. Wah, nggak ada air. Apa langsung boleh kita melakukan tayamum? Enggak, nanti kita disuruh cari dulu. Mencari itu ada 3 batasan. Ada yang disebut dengan hadul gois, batasan minta tolong. Hadul kurbi, batasan terdekat. Ada hadul bu'di, batasan terjauh. Kita harus cari dulu nih, kalau memang kita nggak ada air. Atau sebenarnya airnya ada, tapi harganya mahal. Masa harga air lebih mahal daripada Pertamina Dex gitu? 1 liter berapa Bang? 50.000. Masa mau wudhu doang harus bayar sampai 200.000? Maka air ada, kita nggak bisa beli, dianggapnya nggak ada air. Atau ada air, tapi di kampung sebelah. Tapi kita sama kampung sebelah lagi tawuran. Sono Persib, kita Persija gitu. Kita nggak terima nih, wah gimana nih? Kalau kita ke sono nggak jadi wudhu, malah diwudukan, dimandikan, mati kita. Dianggapnya nggak ada air. Atau kita ada di hutan, airnya banyak, tapi banyak macannya. Itu sama saja dianggap nggak ada air. Atau air di kamar mandi kita penuh, tapi kita nggak bisa pakai air. Maka juga dianggap tidak ada air. Ada lagi nih, air mah ada Ustaz. Cuma airnya itu bisa dipakai buat minum saja. Perbekalan kami cukup buat minum. Kalau dipakai berwudu, kami nggak bisa minum. Maka hal itu masih dianggap orang itu nggak ada air juga. Atau air kami minum cukup. Ada hewan-hewan yang kami muliakan. Karena nanti hewan itu ada 2. Ada hewan yang dimuliakan, ada hewan yang tidak dimuliakan. Kalau hewan yang dimuliakan, maka kita harus milih memberikan minum kepada hewan tersebut daripada kita menggunakan air dalam rangka berwudu. Ini perkara-perkara yang apabila hal itu terjadi, maka kita diperbolehkan. Ada hadis maupun ijma ulama. Salah satunya adalah di dalam Al-Quran pada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Apabila tidak mendapati kalian akan air dengan alasan tadi yang kami sebutkan, fatayammamu, maka silahkan kalian melakukan tayamum sha'idan thayyiban. Syaratnya itu dengan menggunakan debu yang bagus. Apa itu debu yang bagus? Pertama, debunya itu memang datangnya dari tanah. Bukan tanah yang nempel debu, bukan. Mau tanahnya warna merah, mau tanahnya warna coklat, itu mah daerah, saya nggak bahas itu. Bukan tanah yang terkena najis. Tanahnya harus suci, mensucikan, dan memang debunya ada pada tanah. Yang kedua, al-khalis, yang tidak tercampur dengan apapun itu. Nggak boleh tercampur sama kapur. Nggak boleh tercampur sama pasir, nggak boleh, harus murni debu. Yang ketiga, thahirun, debunya harus suci, mensucikan, nggak boleh mustakmal. Nanti cara ngepaknya ini Pak, kita dikasih tahu nih, debunya harus dikurangin dulu. Waktu ngurangin ini belum mustakmal, tapi waktu kita pakai ke wajah, pakai ke tangan, di situ baru dianggap debunya debu mustakmal. Apalagi debunya harus dipindahkan secara sengaja, karena maknanya tadi al-qasdu.
Artinya ada kerjaan memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, ke tempat anggota tayamum. Seandainya begini Pak, itu Bang Imam tinggal di daerah Bomang tuh. Bomang itu dulu jalanannya hancur. Itu kalau truk jalan, itu debunya ngangkat tuh. Itu debu namanya yang dipakai sama tayamum. Seandainya kita pakai sepeda motor gitu, ada debu gini aja langsung. Kena debu tuh, kayak gini tuh. Agak cemong dikit gitu. Dia niat tayamum, sah apa enggak? Enggak sah. Kenapa? Kecuali dia naik motor, lepas tangan begini. Tuh. Niat dari sini pindahin ke muka, sah. Habis basuh muka, nabrak truknya. Lepas tangan, ya kan? Paham nggak? Iya, mana X-Max lagi motornya kan? Sayang truknya, ya kan? Sayang X-Max-nya. Iya, kalau truknya cuma, aduh, kena ngelas dia. Kalau motor X-Max remok dia. Iya, nggak bisa. Harus dipindahkan dari satu tempat ke anggota ini. Boleh begini. Kena debu boleh. Atau dari kaca tembok boleh. Silakan boleh. Nah, nanti kita bisa mulai dari situ. Lah, kalau debu yang ada di bangku pesawat, itu debunya dari mana? Apa dari tanah? Itu satu. Boleh nggak pakai debunya? Yang ketiga, ente sudah buktiin di jok pesawat emang ada debunya. Sekarang pesawat nggak bludru, semi karlep kursinya. Mau ente yang kelas bisnis kelas, yang bentuk bludrunya cuma di kepala, bawahnya itu karlep. Karlep itu mana bisa nahan debu? Kalis. Ketiup itu kalis. Terus ente ngapain ke tembok pesawat nih? Yang keempat, tanya sama orang yang kerja di pesawat. Teman saya dekat. Kerjaan pesawat turun, pramugari turun, itu di vakum. Kita aja yakin nih karpet ini di vakum, nggak ada debunya di vakum. Terus kita mau pakai apa? Itu gimana sholatnya? Nah, itu yang harus kita pelajari. Jadi harus benar-benar dari gubar. Dan yang harus kita pahamin yang kelima, tayamum itu baru boleh dilakukan kalau sudah masuk waktu sholat. Beda dengan hukum asal wudhu air. Sekarang nih, Bang Edi, Pak Haji Fauzan, wudhu buat melakukan sholat asar, boleh nggak? Boleh, bagus. Namanya al-muhafadzatu lis-sholah. Orang yang menjaga dan mempersiapkan diri buat sholat. Itu orang yang jarang tuh. Itu jarang. Kalau kita sekarang orang kebanyakan kayak beduk. Apa kayak beduk? Kalau udah dipukul baru wudhu. Itu yang denger. Yang nggak denger mah nggak wudhu, tetap aja dia. Beda tuh. Kayak orang masuk kantor jam 7. Orang kerja di kayak toko. Masuknya jam 8, tapi dia setengah 7 udah datang. Kira-kira bosnya senang apa enggak? Senang. Nilai plus enggak dia? Senang. Setengah 7 udah nyapu-nyapu. Azan asarnya jam 3, tapi jam 2 udah wudhu, udah kangen sama sholat. Kata Tuhan ada nilai lebihnya. Abang pengen baca Ar-Rahman sama Waqiah dua-duanya, silahkan. Kalau nggak cukup pada waktu habis subuh, dikodok pada waktu luang. Sangat, yang penting kalau bisa jangan sampai ketemu subuh berikutnya gitu. Jadi Yasin 5 quri'at lahu. Kalau orang baca Yasin tergantung niatnya apa. Makanya waktu nisfu Sa'ban niatnya apa di situ. Nah, abang baca Waqiah niatnya apa. Tapi kalau saya pribadi, saya jarang mengamalkan parsial-parsial. Saya lebih baik dari awal sampai akhir. Jadi saya bikin hataman sendiri. Jadi majelis taklim rutin setiap bulan itu saya selain ini saya ngasih bagi. Ini berapa orang? Misal 10. Baca 10. Besok dari 11 sampai 20. Nanti kita berapa bulan sambil baca kitab, nyediain waktu setengah jam kita doa. Itu saya. Jadi nanti sebutkan hajat kita di situ. Kalau abang udah rutin, bagus. Kalau ya sama itu. Salah satunya mudahkan rezeki, disukain manusia, disukain sama Tuhan. Itu Ar-Rahman tuh. Disukain pasangan. Kalau banyak uangnya, wah disayang banget sama istri gitu. Sama-sama. Fadhol, mau wujud soal? Fadhol. Jadi kalau misalnya ada luka di Jepang, Iya. di Jepang ada Ansaflas. di itu ada Ansaflas, di bawah kaki ada Ansaflas. Itu berarti air umumnya 3 kali. 3 kali. Iya, betul. Kenapa? Karena pertama waktu kita basuh muka, udah sempurna belum? Di sini ada Ansaflas. Belum.
Berarti belum boleh ke tangan kanan dong. Maka waktu basuh muka sekenanya, anggap aja nih, jangan ini tuh, Hansaplast kecil, perban sini, di sini gede banget nih, perban nih, kayak gede ban Vespa nih. Berarti kan jidat nggak kena kan? Kita nggak boleh ke tangan kanan. Maka abis basuh muka, tayamum dulu. Tayamumnya niatnya apa? Menambal bagian muka yang nggak sempurna. Selesai tayamum, keringin lagi tangan, basuh lagi tangan. Tangan kanan aman, tangan kiri Hansaplast. Maka nggak bisa ke sebagian kepala, tayamum lagi dia. Buat apa? Menyempurnakan tangan kiri yang ketutup Hansaplast. Udah selesai, basuh sebagian kepala, kaki kanan aman, kaki kiri jempol cantengan, ada lagi perban. Maka setelah dia basuh kaki sebisanya, tayamum. Ini yang saya katakan. Kenapa tayamumnya di selesai sholat? Sedangkan anggota yang nggak sempurnanya 3. Ini yang salah. Berbeda kalau dia bertayamumnya menggantikan wudhu. Ini enggak. Menggantikan posisi wudhu atau mandi yang bermasalah. Mandi janabat nih, kan harus seluruh badan kan kena ya? Ya kan? Harus kena badan ini kena. Wah, si Otong habis sunat dia. Si Otong habis sunat, habis muncrat sunat, nggak bisa dikocok-kocok, nggak bisa, bahaya. Gantinya sama tayamum. Kalau mandi janabat, selesai dia mandi baru tayamum. Karena dia nggak diwajibkan berurutan. Mandi janabat kan boleh, tangan kiri dulu boleh, kaki boleh. Tapi kalau wudhu harus berurutan. Makanya dia nggak boleh pindah dari satu posisi ke belum posisi yang lain itu sempurna. Bisa dipahami nggak? Iya, pala dulu sempurna baru tangan. Tangan sempurna baru tangan kiri. Begitu. Kalau 3 kali perbannya, ya 3 kali tayamum. 4 kali, 4 kali tayamum ya. Begitu. Ya benar, itu mah korengan namanya itu. Ya. Alas, mau wujud soal? Aman? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapat. Insyaallah berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.